Lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam serta keberkahan-Mu kepada Nabi kami yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya. Dan tentunya setiap mukmin berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba tersebut, yaitu hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Siapakah mereka? Bagaimanakah ciri dan sifat mereka? Apa amal-amalan mereka? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu sangat banyak ciri dan sifat mereka. Namun yang paling besarnya dan paling menentukannya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, kesudahan yang terbaik, akhir hidup yang indah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan dan amalan soleh. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira asalah." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan memberikan bekal kepada dirinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma asaluh?" Ya Rasulullah, apa perbekalannya itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihah thumma yaqbiduhu alaih." Allah azza wa jalla
akan membukakan untuknya amalan-amalan saleh, dan ia akan diwafatkan di atas amalan soleh tersebut. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, Innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ista'malah. Sesungguhnya seorang hamba, apabila Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat pun bertanya, Ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluh? Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiquhullahu azza wa jalla lil a'mali salihah qabla mautihi, yaitu Allah akan memberikan taufik kepada dirinya untuk dia sempat melakukan amalan soleh sebelum dia meninggal, sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya merupakan dambaan dan cita-cita setiap muslim dan muslimah menginginkan agar kehidupannya diakhiri dengan husnul khatimah, mendapatkan kesudahan yang terbaik, dan kita pun berlindung kepada Allah dari yang namanya su'ul khatimah. Sebab kenapa jamaah sekalian, kehidupan kita baik tidaknya di akhirat nanti tergantung dengan penutupnya, tergantung dengan akhirnya. Bagaimana tidak, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung oleh penutupnya. Sesungguhnya amalan tergantung dengan akhirnya, bagaimana kita menutup kehidupan ini. Ketika kita bisa menutupnya dengan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah, maka merekalah yang mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan setelahnya tidak akan mungkin mereka mendapatkan kesengsaraan selama-lamanya. Namun siapa yang menutup kehidupannya dengan maksiat kepada Allah, maka merekalah yang mendapatkan su'ul khatimah, kesudahan yang terburuk. Na'udzubillahi min dzalik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung oleh penutup-penutupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin kita boleh diberikan kekuatan pada hari ini, kita boleh bisa beramal kebaikan, kita kuat untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Tentu ini adalah kebaikan. Namun jamaah sekalian, yang menjadi pusat perhatian kita, yang harus kita pikirkan, apakah kita bisa istiqomah di atas amalan-amalan soleh itu? Akankah kita bisa menyudahi kehidupan kita di atas amalan-amalan soleh? Karena itulah yang menjadi penentunya. Sungguh gemetar hati ini jamaah sekalian, tatkala kita mendengarkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian betul-betul dia beramal dengan amalan penduduk surga, hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal satu hasta akan masuk surga. Namun takdir berkata lain. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia tidak bisa istiqomah di atas amalan-amalan soleh tersebut. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang betul husnul khatimah merupakan taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia butuh untuk kita usahakan. Kita butuh menempuh sebab-sebab agar kita bisa meraih yang namanya husnul khatimah, akhir hidup yang indah.
Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama menyebutkan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan husnul khatimah, di antaranya yang paling besarnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari keikhlasan, kita niatkan semua amal ibadah kita karena Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita inginkan kecuali itu. Oleh karenanya termasuk dari sebab su'ul khatimah, manakala kita beramal karena ingin mengharapkan pujian manusia, karena ingin mengharapkan sanjungan manusia, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin didengar oleh manusia. Sementara kalau kita ikhlaskan niat kita karena Allah, maka di situ tanda husnul khotimah. Makanya jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, menyebutkan kalimatul ikhlas, kalimat keikhlasan sebagai tanda husnul khotimah bagi seorang hamba muslim. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, dia menutup kehidupannya dengan kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin akan masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian, kalimat ini sangat mudah kita ucapkan hari ini. Semua dari kita sudah mengucapkannya, bahkan terus berulang-ulang, ribuan kali sudah kita ucapkan. Namun jarang orang diberikan taufik dia menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu dengan pandangan mata. Rasulullah pernah menyebutkan ketika perang Uhud, ada seorang yang berjihad luar biasa, sangat gagah berani dan cekatan dalam berjihad. Para sahabat pun takjub, kagum dengan orang tersebut. Tapi Nabi mengatakan, huwa min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Para sahabat pun merasa heran, kok bisa ada orang yang berjihad ternyata dia penduduk neraka. Para sahabat pun, sebahagian sahabat ada yang menelusuri orang ini. Sampai suatu ketika orang tersebut berjuang berjihad di jalan Allah dan dia mendapati luka yang sangat banyak, ia tidak tahan dengan luka tersebut, maka ia tancapkan pedang itu, kemudian dia tusukkan ke badannya, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Na'udzubillah. Maka para sahabat pun bergumam, sadaqar Rasul, benar apa yang disabdakan oleh Rasul, bahwa dia termasuk penduduk api neraka karena ia membunuh dirinya. Bunuh diri dalam Islam adalah termasuk dosa besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang tahu kesudahan hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan rahasia Allah. Kita tidak tahu apakah kita bisa menyudahi kehidupan kita dengan husnul khatimah yang itu kita harapkan dan kita cita-citakan, ataukah sebaliknya, na'udzubillah, kita menutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari amalan yang bisa mengantarkan kita kepada husnul khatimah adalah hendaknya kita beramal, membiasakan diri dengan amalan-amalan soleh. Membiasakan diri dengan amalan-amalan soleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena Rasulullah mengatakan, innal abda yub'atsu yaumal qiyamah ala ma mata alaih. Sesungguhnya seorang hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan apa yang dia mati di atasnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan membaca Quran, maka pada hari kiamat Allah akan bangkitkan ia sedang membaca Quran. Kalau ia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah tatkala solat, maka dia pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ketika haji atau umrah, maka dia pun dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah.
Sebaliknya jamaah sekalian, kalaulah dia meninggal di arena perjudian, naudzubillah, maka dia pun dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Kalau dia meninggal dalam keadaan berzina, naudzubillah, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Seseorang meninggal dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sesuai dengan keadaan apa yang ia meninggal di atasnya. Maka jamaah sekalian, biasakan diri kita untuk beramal soleh. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan, walaupun itu amalan yang kecil. Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat kepada kontinunya amalan itu. Tentunya jamaah sangat diharapkan manakala kita membiasakan diri dengan amal soleh, amal ibadah. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Ajal tidak mengenal siapapun, apapun kedudukannya. Ketika sudah datang kematian itu, maka tidak bisa kita menolaknya. 3 rahasia kematian yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di mana kita mati kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah rahasiakan, Allah tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, kitab yang mencatat semua takdir-takdir manusia. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, agar kita bisa dihantarkan kepada husnul khotimah, hendaknya kita berbuat kebaikan kepada orang lain, senang melakukan kebaikan untuk orang lain. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, sona'iul ma'ruf taqi sawari'ul su. Kata Nabi SAW, perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan menghindarkan kita dan menjaga diri kita dari penutup yang buruk, su'ul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita suka membantu orang lain, baik dengan kekuatan kita, baik dengan kedudukan kita, baik dengan harta kita, maka Allah akan menghisap perbuatan tersebut, amal kebaikan itu di sisi Allah, dan Allah akan bantu kita nanti pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senang menolong orang lain. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal dan manusia yang terakhir, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat. I'lamu rahimakumullah anna taqwallahi azza wa jal an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, takwa kepada Allah artinya kita menjalankan ketaatan kepada Allah
di atas cahaya hidayah dari Allah, kita harapkan dengannya pahala di sisi Allah. Dan kita tinggalkan maksiat kepada Allah, di atas cahaya hidayah dari Allah, kita khawatirkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. I'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kullis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.